Oke, selamat sore untuk kita semua. Di sini kembali lagi saya Yohanes Gandato Tagaol akan menjelaskan tentang materi kita yang berikutnya, yaitu geopolitik Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Yohanes Gandato Tagaol. NIM saya 1906155977. Saya berasal dari Agribisnis kelas A 2019, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau angkatan 2019. Oke, langsung saja. Nah, jadi geopolitik yaitu suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Nah, jadi sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya, dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan suatu negara tersebut. Jadi ada banyak pengertian geopolitik menurut para ahli. Nah, jadi di sini saya akan merangkum geopolitik pada 5 ahli. Yang pertama yaitu pada ahli Friedrich Ratzel pada tahun 1897. Nah, menurut Friedrich Ratzel geopolitik yaitu negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organis, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua tahu lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, atau kemudian mati. Nah, jadi maksudnya adalah yaitu di mana negara akan mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lain lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Karl Haushofer. Nah, menurut Karl Haushofer paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografis yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Nah, yang ketiga yaitu ada Sir Harold Mackinder. Nah, Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep perkembangan kekuatan darat. Nah, teorinya mengatakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung atau heartland, yaitu benua di dunia seperti Eropa sampai Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan lahirnya akan menjadi penguasa dunia. Nah, yang keempat yaitu ada Sir Walter Raleigh and Alfred Mahan. Nah, jadi pada dua ahli ini terkenal dengan wawasan bahari. Teori Raleigh dan Mahan ini pada dasarnya merupakan teori kekuatan lautan dan kekuatan bahari. Nah, mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia. Nah, yang kelima yaitu ada Avesny Mister tahun 2006. Nah, menurut Avesny, berbicara geopolitik ini sebagai cabang dari geografi politik. Geopolitik menurutnya adalah suatu cabang studi mengenai hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Nah, menurut definisi ini, geopolitik merupakan suatu disiplin ilmu dan memiliki ilmu dasar alam. Materi yang selanjutnya yaitu adalah geopolitik Indonesia. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran strategi berdasarkan kepentingan relatif dari darat dan laut, kekuatan dalam sejarah dunia. Yang selanjutnya yaitu dasar geopolitik Indonesia. Nah, jadi dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu pertama, semangat kebangsaan, kebangkitan bangsa, dan Sumpah Pemuda, serta proklamasi kemerdekaan. Atau yang biasa kita disebut ada tiga, yaitu satu Nusa, yang pengertiannya adalah keutuhan ruang Nusantara, dan yang kedua yaitu satu bangsa, yang pengertiannya adalah landasan kebangsaan Indonesia, dan yang ketiga yaitu satu bahasa yang disebut dengan pemersatu ruang Nusantara. Oke, yang selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, pertama-tama yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan sebagai dasar negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nah, jadi kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Nah, jadi visinya adalah yaitu keadaan dan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh dan merdeka. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi itulah menjadi fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia menjadi pedoman atau sebagai motivasi pada kepada bangsa tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu tujuan wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara memiliki tujuan yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Nah, jadi tujuannya adalah yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia tanpa mementingkan ke individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah lainnya. Oke, dan yang terakhir, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.